kita mau belajar induksi matematika kan ya. Induksi matematika ini kita biasanya kan disuruh pembuktian kan. Nah, pembuktiannya ini dia pertama itu dibuktikan untuk n sama dengan 1 harus pernyataannya bernilai benar. Terus untuk n sama dengan k ini diasumsikan benar. Sama untuk n sama dengan k plus 1 ini juga dibuktikan kebenarannya. Jadi intinya tuh kayak gini loh, kayak misalnya susunan domino, tau nggak domino? Yang kartu disusun gini. Nah, kalau yang sebelah sini disenggol, nanti kan dia akan bikin si kartu yang di sebelahnya jatuh juga kan gitu. Nah, jadi makanya untuk ngejatuhin semua domino ini, pertama kartu pertama harus jatuh, makanya harus dibuktikan n sama dengan 1 benar gitu. Nah, ini kan susunannya banyak nih. Gitu. Nah, untuk n sama dengan k juga harus jatuh. Nah, diasumsikan jatuh. Nah, si n sama dengan k ini juga harus menjatuhkan si domino yang selanjutnya n sama dengan k plus 1 gitu. Jadi ini membuat seluruh rangkaian domino ini akan jatuh gitu, runtuh semua gitu. Jadi intinya kayak susunan domino gitulah. Itu makanya ini yang kita lakukan gitu. Nah, melakukannya gimana? Sebenarnya adalah balik lagi ke ini aljabar pertama. Terus yang kedua adalah soalnya tentang suku-suku, penjumlahan suku-suku itu nanti ke barisan sama deret. Gitu. Tapi yang terpenting adalah sih pembuktiannya pakai aljabar kan. Nah, itu yang kita harus teliti dan jangan sampai salah langkah gitu. Intinya sih gitu. Ya. Ini aku nggak lama-lama di sini karena materinya sebenarnya cuma ini aja, cuma untuk membuktikan n sama dengan 1 benar, n sama dengan k, sama n sama dengan k plus 1 gitu. Nah, misalnya aku ambil soal yang dari kalian nih, yang nomor 1. Ini ada penjumlahan deret 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai n pangkat 3. Ini katanya menghasilkan 1/4 n kuadrat kali n plus 1 pangkat 2. Nah, ini ada beberapa bagian nih di sini. 1 sama ini. Ya. Nah, yang pink ini namanya suku ke n, dan yang ungu adalah jumlah suku ke n, jumlah n suku pertama gitu. Nah, pertama kita buktikan dulu untuk n sama dengan 1. Ya, kalau untuk n sama dengan 1, ruas kirinya adalah yang n pangkat 3 gitu. Ini harus sama dengan 1/4 n kuadrat n tambah 1 gitu. Nah, berhubung n-nya cuma ada 1, makanya di sini n pangkat 3 aja, sendiri aja. Nah, kemudian substitusikan nih satunya ke dalam situ. Jadi 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 kali 1 pangkat 2 kali 1 tambah 1 gitu. Pangkat 2, ada pangkat 2-nya ya. Gitu. Jadi 1 pangkat 3 kan 1. 1/4 1 kali 2 pangkat 2. Nah, 1 sama dengan 1 ini kan terbukti benar nih. Nah, kalau ini udah terbukti benar, kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu di n sama dengan k ini asumsikan benar. Jadi untuk n-nya sama dengan k kan jadinya 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah terus sampai k pangkat 3 sama dengan 1/4 n-nya kan ganti jadi k ya. Jadi k kuadrat kali n plus 1 kuadrat gitu. Nah, terus setelah ini, karena ini udah kita asumsikan benar, pernyataan ini diasumsikan benar, kita masuk ke langkah ketiga. N sama dengan k ditambah 1. Artinya 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 ini sampai k
terus dilanjutin lagi kan, K plus 1 pangkat 3. Nah, ini sama dengan 1/4 K plus 1 kuadrat kali 2 kuadrat gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Kalau ada yang kalian Kan bingung, saya mau nanya, boleh. itu kan yang apa namanya dalam kurung K plus 1 pangkat 3 itu dari mana, Kak? Karena ini si K-nya ini nih, jadi gini-gini. Kalau aku punya penjumlahan bilangan misalnya 1 tambah 2 tambah 3 gitu. Nah, ini kan artinya N-nya sama dengan 3 kan. Nah, kalau misalnya N-nya sama dengan 4 kan kita melanjutkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 kan. Nah, ini nih artinya kalau ini N sama dengan 3 kan ini adalah suku ke N 3 ditambah 1 kan. Nah, ini juga gitu. Maksudnya yang ini tuh adalah penjumlahan sampai sebanyak K sukunya. Nah, ini sementara kita K-nya ditambahin satu suku lagi. Nah, ini satu suku lagi gitu. Makanya K ke 1 gitu. Paham nggak? Oh iya, paham, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi kita tambahin satu suku gitu, kayak kita lanjutin sukunya gitu. Si barisannya kita lanjutin lagi. Nah, sekarang di sini kita membuktikannya. Ingat di yang atas ini, lihat bahwa yang ungu itu kan 1/4 K kuadrat terus, sorry, ini Kak ya. Nah, yang ungu ini nih, kita bisa gantikan dengan ini, gitu. Jadi kita tuliskan di situ 1/4 K kuadrat kali K ditambah 1 pangkat 2. Itu ditambah K tambah 1 pangkat 3. Gitu. Di sini, bingung? Jadi yang ini nih, ungu nih. Ini sama, karena tadi kita udah mengasumsikan benar kan untuk si N sama dengan K-nya itu. Gitu. Nah, sekarang kita otak-atik di sininya. Kita bentuk supaya kedua ruas ini nih hasilnya tuh sama gitu. Nah, caranya ya dengan basic aljabar kita sebenarnya yang diuji di sini. Itu karena sebenarnya langkah-langkah pengerjaannya tuh udah ini aja nih, 3 langkah ini aja. N sama dengan 1, N sama dengan K, sama N sama dengan K plus 1 gitu. Nah, tinggal di sini kita pembuktiannya harus menggunakan otak-atik aljabarnya gitu. Sekarang di sini ada suku K plus 1 pangkat 2 nih di sini. Itu suku yang sama. Nah, itu sukunya bisa dikeluarin tuh. Jadi ini aku tulis ulang dulu. K pangkat 2 tambah K plus 1 pangkat 2 kali K plus 1. Gini kan sama aja kan, boleh kan? Pangkat 3-nya dipecah gitu. Terus si K plus 1 pangkat 2-nya ini kita tulis di luar. K plus 1 pangkat 2 dalam kurung 1/4 K kuadrat ditambah K plus 1 gitu. Jadi yang ini, itu ini, terus yang ini, itu yang ini. Paham nggak? Paham. Ya, nah sebelah kanannya kita tulis ulang lagi. Plus 2 kuadrat. Nah, dan nih sekarang K plus 1 kuadrat, ini ada 1/4 kan di sini. Aku mau ngeluarin si 1/4-nya keluar, tapi yang di dalam kurung berarti dikaliin 4 semua. Jadi K kuadrat tambah 4K plus 4/4. Paham nggak ini? Paham, Kak. Sekarang 1/4 aku tulis di paling depan, K plus 1 kuadrat. Nah, yang ada di dalam kurung siku ini kan bisa difaktorin kan, jadi K plus 2 kali K plus 2 4 K plus 1 kuadrat K plus 2 kuadrat gitu. Nah, yang abu-abu ini bisa ditulis ulang 1/4 K plus 1 kuadrat kali K plus 2 dipangkatkan 2. Nah, kita dapat bahwa ruas kiri dan kanannya sekarang sama. Berarti kalau gitu, ini terbukti bahwa penjumlahan seperti ini bernilai benar gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, aku mau nanya lagi.
Itu kan yang dalam kurung kan K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 4. Nah, itu kok Mm-mm. bisa jadi K plus 2 terus sama K plus 2 lagi. Itu gimana, Kak? Itu kayak difaktorin gitu loh. Jadi Kayak kita jadi memfaktorkan misalnya x kuadrat plus 6x plus 8 gitu. Ini kan kita faktorin jadi x plus 2 kali x plus 4 kan gitu. Nah, ini juga sama, x kuadrat plus 4x plus 4 difaktorinnya jadi x plus 2 kali x plus 2 gitu. oh gitu, Kayak, oke, Kak. kayak difaktorin gitu loh. Oh iya. Mm-mm. Itu nomor 1 ya. Nah, sekarang kita coba nomor 2. Nomor 2 ini 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3, 1 per 3 kali 4, terus aja gitu. Tambah terakhir 1 per n kali n plus 1 per 1 adalah n per n plus 1 gitu. Nah, kita buktikan untuk n sama dengan 1 ini harus bernilai benar. Ini kan sekarang 1 per n kali n plus 1 sama dengan n per n plus 1. Kita masukkan n-nya sama dengan 1 per 1 kali 1 tambah 1, 1 per 1 tambah 1. Nah, 1 per 1 kali 2 per 2. Atau 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Nah, ini terbukti benar kan? Nah, sekarang untuk n sama dengan k. Untuk n sama dengan k ini artinya si ini kita ganti jadi k nih. Si n-nya ini semua diganti jadi k. Nah, gitu. Nah, ini harus diasumsikan benar. Nah, sekarang untuk n sama dengan k ditambah 1. Kalau n tambah 1 kan artinya yang tadi ini, ya kan, yang tadi si k. Ini sampai, baru sampai k suku nih. Nah, harus ditambah lagi dengan satu suku berikutnya. 1 per k plus 1, k plus 2. Nah, ini jumlahnya harus sama dengan k plus 1 per k plus 2. Gitu. Nah, itu sama deh kayak tadi. Yang di atas ini nih, itu kan yang ini nih, sampai sini aja. Sampai k suku. Nah, ini boleh diganti dengan yang si ini. Ganti ke situ. Jadi, sebentar. K per k plus 1. K per k plus 1 sama dengan, ditambah 1 per k plus 1 kali k plus 2. Nah, ini sama dengan k plus 1 per k plus 2. Gitu. Kemudian ini kita samain deh penyebutnya. Ini kan cuma ada k plus 1 nih di bawah. Nah, artinya yang sebelah kiri ini kita kalikan kali k plus 2 gitu. Tambah 1 per 1 kali k plus 2 gitu. Kita sederhanakan yang bagian atasnya. Jadi k kuadrat plus 2k. Nah, ini kan k kuadrat plus 2k. Nah, yang ini tuh tambah 1 kan. Jadi tambah 1 per, penyebutnya udah sama, k plus 1 kali k plus 2. Tuh. Nah, yang di atas bisa difaktorkan lagi. Jadi k plus 1 kali k plus 1 per k plus 1 kali k plus 2. Nah, karena ada faktor yang sama nih atas bawahnya, ini boleh dicoret. Gitu. Jadi tinggal ada k plus 1 per k plus 2 gitu. Oke, ada yang mau bertanya dulu nggak? K itu di awal, kenapa bisa K plus 1, K plus 2? Yang ini. Iya. Karena kita melanjutkan sukunya, jadi yang ini nih, ini diganti dengan ditambahin 1 gitu. Jadi K-nya diganti dengan K plus 1, ditambahin 1. Makanya K jadi K plus 1 gitu. Terus K plus 1 ditambahin 1 jadi K plus 2 gitu. Jadi kayak dilanjutin gitu loh. Sama halnya kayak ini nih. Ini kan K, ini K plus 1 kan. Nah, itu artinya ini si K ditambahin 1 jadi K plus 1. Terus yang di bawah K plus 1 ditambahin 1 jadi K plus 2 gitu. Pokoknya ditambahin 1 aja kan. Nah,
Kita lanjut lagi soal, salah. Lanjut lagi. Soalnya ini. Ada persamaannya 1/2 per 1 kali 3 ditambah 2/2 per 3 kali 5. Terus 3/5 per 5 kali 7. Seterusnya sampai n kuadrat per 2n-1 kali 2n plus 1 ini sama dengan n kali n ditambah 1 per 2 kali 2n ditambah 1. Gitu. Jadi untuk n sama dengan 1, yang ini kan, nah ini nih, ini n-nya semua diganti dengan 1 di sini. Jadi 1 kuadrat per 2 kali 1 kan 2 ya, jadi 2 kurang 1 kali 2 tambah 1 dengan 1 kali 2 kali 1 tambah 1 per 2 kali 2 tambah 1. Jadi 1 per 1 kali 3 sama dengan 1 kali 2 per 2 kali 3. Nah ini kan 1 per 3 sama dengan 1 per 3 nih. Nah ini udah berarti benar. Nah seandainya kalian di tahap n sama dengan 1 ini menghasilkan di sininya beda, ya berarti udah langsung salah persamaannya gitu. Ya, tapi makanya kita harus teliti banget gitu ngitungnya. Nah, karena n sama dengan 1 terbukti benar, kita buktiin untuk n sama dengan k plus 1. Tapi sebelumnya kita asumsikan dulu si persamaan ini itu benar untuk n sama dengan k. Nah, ini yang asumsikan benar dulu. Jadi, karena k, kita ganti ini semuanya setengah. Kok setengah? Setengah dari mana? Coba deh, kalian cek dulu deh. Emang itu pangkat 5. Mana pangkat 5? Pangkat 2. Sorry ya. Pangkat 2. Oke, dah. Sekarang ini karena n-nya sama dengan k, semuanya kita ganti dengan k. Nah, sini. Kuadrat 2k plus 1, 2k plus 1. Oke, gitu. Nah, sekarang ini udah asumsi benar ya. Nah, sekarang kita buktikan untuk n sama dengan k ditambah 1. Untuk n sama dengan k ditambah 1 kan yang ini nih. Ini kan hanya k suku nih. Ini kita tambah lagi dengan, lihat ya. Yang ini itu jadikan k plus 1 kan ditambah 1 kan. Angkatin 2 gitu. Per yang ini jadiin 2 kali k-nya diganti dengan k plus 1. Kurang 1. Itu jadi 2k plus 2 kurang 1. Jadi 2k plus 1. 2k plus 1. Gitu. Nah, sekarang yang ini. Kita ganti k-nya dengan k plus 1. Jadi 2k plus 2 ditambah 1. Atau 2k plus 3. Makanya di sini tulisnya 2k plus 3. Gitu. Ya, nah sama dengan tadi kan sebelumnya yang ini nih. Itu kan. Nah, ini diganti juga. Jadinya k plus 1 ditambah 1 per 2 kali 2k plus 1 ditambah 1. Jadi semua k diganti dengan k plus 1. Jadi ini sama dengan k plus 2 dibagi 2 kali 2k plus 2 ditambah 1. Atau k plus 2 per 2 kali 2k ditambah 3. Gitu. Nah, ini yang kita tulis di bawah sini. K plus 2 per 2 kali 2k ditambah 3. Gitu. Ada yang mau bertanya dulu nggak sampai sini? Cukup jelas nggak? Kak, itu yang k plus 2, terus per 2, dalam kurung 2k plus 2 plus 1 itu gimana sih, Kak, maksudnya? Ini kan dari sini kan. Jadi si k ini diganti dengan k plus 1 gitu. Makanya di sini, nah yang ini k plus 1 tuh. Oh. Nah, terus yang 2k plus 1 kan nanti dikaliin ke dalam, 2-nya kan dikaliin ke dalam tuh. Yang pertama 2k, yang ini kan 2k tuh. Terus 2 kali 1, 2. Gitu. K itu yang n kali n plus 1, yang n depannya nggak diganti k juga. Yang mana?
Yang ini. Nah, ini bukan. Ini kan masih N maksudnya. Ini masih N ini. Kemudian nanti di sini di baris keduanya baru masukin N sama dengan K. Makanya jadi baris keduanya kayak gitu. Paham nggak? Kak mau nanya, Mm-mm. yang K kuadrat per 2K min 1, 2K min 1-nya kenapa jadi 2 kali K plus 1 min 1? Itu dikeluarin apa gimana, Kak? Yang mana sih? Sorry. Yang merah. Tulisan merah. Ini bukan? Iya. Oke. Jadi si K-nya itu mana ya? Sebenarnya ada dua cara sih. Ini cara pertama yang biasa kalian temukan di buku paket atau guru kalian menjelaskan, biasanya memang seperti ini, pakai panjang begini. Pakai kita nulis ulang si suku-suku di awalnya itu. Sekarang gini, aku pakai caraku ya. Jadi yang ini aku copy dulu. Gini aja deh kalau gitu. Karena kelihatannya kalian bingung di ganti-gantinya itu. Nah, seperti yang tadi aku bilang di awal. Ini adalah suku ke K, suku ke N, suku ke N, dan yang ini adalah jumlah SN gitu. Jadi kalau dideret kan ada UN sama SN. Nah, kita pakai ini aja deh kalau gitu. Nah, tadi kan kita udah membuktikan untuk N sama dengan 1 udah benar kan. Nah, sekarang untuk N sama dengan K. N adalah N kuadrat per 2N min 1 dikali 2N plus 1. Jadi kalau UK ganti N-nya dengan K kan. K kuadrat per 2K min 1 kali 2K ditambah 1. Ini UK-nya. Terus SN adalah si N kali N ditambah 1 dibagi 2 kali 2N ditambah 1. Nah, jadi kalau SK, si N-nya diganti dengan K. K kali K plus 1 dibagi 2 kali 2K plus 1. Gitu ya. Ini kan tinggal ganti aja. Nah, sekarang untuk N sama dengan K ditambah 1. UN tadi aku ulang lagi. N kuadrat per 2N kurang 1 kali 2N ditambah 1. Nah, jadi kalau K ditambah 1, N-nya itu diganti dengan K tambah 1 kan. Jadi K ditambah 1 pangkat 2 dibagi yang di bawah 2 kali N-nya, ingat N-nya diganti dengan K plus 1. K tambah 1 dikurang 1, 2 kali K tambah 1 ditambah 1. Tuh. Atau K ditambah 1-nya, K ditambah 1 pangkat 2 dibagi 2K ditambah 2 dikurang 1, 2K ditambah 2 ditambah 1. Atau UK ditambah 1-nya, K tambah 1 2 per 2K plus 1 kali 2K plus 3 gitu. Paham nggak? Paham, Sampai sini Kak. dulu deh, paham nggak? Oke. Paham. Nah, ini kan UK plus 1 ya. Nah, kita cari juga untuk SK ditambah 1. SK ditambah 1 dengan SN-nya adalah N kali N ditambah 1 dibagi 2 kali 2N ditambah 1. Nah, ini juga SK ditambah 1 adalah N-nya, setiap N diganti dengan K plus 1. 1 tambah 1 per 2 kali 2 K plus 1 tambah 1. Jadi yang atas K ditambah 1 kali K ditambah 2 per 2 kali 2K ditambah 2 ditambah 1. 1 tambah 1 kali K tambah 2 dibagi 2 kali 2K ditambah 3. Gitu. Nah, untuk apa ini sebenarnya? Sebenarnya untuk ini. Sorry. 1 yang diambil adalah ini dan ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Nanti kalian akan ketemu ininya di mana. Nah, yang aku highlight di sini adalah ini kan. Stop sampai sini kan. Artinya yang di ujung kanan ini kita bisa pakai untuk menggantikan itu. Jadi K ditambah 1 per 2 kali 2K ditambah 1 tambah K tambah 1 kuadrat per
2K tambah 1 kali 2K tambah 3 sama dengan K plus 2 per 2 kali 2K plus 3. Nah, itu ya. Nah, di sini sorry. Sorry, ini ketinggalan. Ini harusnya ada K, ini K plus 1. Sorry, ini ketinggalan. 2. Ini juga. Nah, yang sebenarnya tadi di bawah ini, kenapa aku biasanya justru kayak gini, yang begini, karena menggunakan ini, bahwa SK ditambah 1 sama dengan SK ditambah UK ditambah 1. Ilustrasinya biar gampang memahami si rumus ini, itu kayak gini. Misalnya ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu. Sampai 3 aja itu adalah jumlah 3 suku pertama kan, yaitu 1 tambah 2 tambah 3, 6 gitu. Nah, tapi kalau sampai 4 suku berarti kan jumlah 4 suku pertama. Artinya 1 tambah 2 tambah 3 ditambah lagi 4. Nah, sementara 1, 2, 3 ini kan adalah si S3 gitu. Jadi S4 adalah S3 ditambah 4. Nah, 4-nya ini kan dia sebagai suku keempat. Sebagai suku keempat gitu. Nah, makanya di sini SK plus 1 adalah jumlah suku pertama ditambah dengan suku ke K plus 1 gitu. Nah, itu yang digunakan di sini. Nanti yang dipakai adalah yang merah dijumlahkan, itu hasilnya adalah yang biru. Nah, ini yang merah nih. Kalau yang di atas yang merah ini ada K-nya ya, sorry. Ini yang merah nih. Ini terus yang biru yang ini gitu. Sama kan? Gitu. Di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke. Nah, sekarang kita tinggal pembuktian si yang ini kan. Ini dibuktiin nih, benar nggak hasil penjumlahan di kiri menghasilkan yang di sebelah kanan. Nah, kita ada di sini penyebutnya ada 2K plus 1. Berarti si K plus 3 ini dikalikan ke sini, atas bawah. Jadi K kali K plus 1 kali 2K plus 3 dibagi 2 kali 2K plus 1 kali 2K plus 3 ditambah K plus 1 kuadrat per, ini ada 2 nih. Ini ada 2 dikalikan ke sini ya. Jadi 2 kali K plus 1 kuadrat per 2 kali 2K plus 1 kali 2K plus 3. Sama dengan itu ya yang di atas ya. Aku nggak tulis. Nah, karena ini penyebutnya udah sama, kita bisa gabungin jadi 1. 2 kali 2K plus 1 kali 2K plus 3. Nah, yang di atas, kalian lihat di sini kan ada K plus 1 kuadrat nih. Itu kan sebenarnya sama aja kalau kita tulis dengan K plus 1 kali K plus 1 kan, gitu. Nah, sekarang ini ada faktor yang sama. Itu kita keluarin K plus 1. Nah, sisanya yang belum dikeluarin ditulis sini. Kita tulis K kali 2K ditambah 3 ditambah ini sama ini belum dituliskan. Jadi 2 kali K ditambah 1 itu sama dengan lalala yang itu salin dari atasnya. Turunin aja. Gitu. Oke. Sini paham nggak? Oke. Nah, yang di atas kita jabarin lagi, kita sederhanain lagi. Jadi K ditambah 1 kali 2K pangkat 2 tambah 3K, terus 2K ditambah 2 per 2 kali 2K ditambah 1, 2K ditambah 3. Dengan itu. Kak, mau nanya. Ya. Itu di mana dapat 2K pangkat 2-nya itu? Ini dikaliin. Di sini K kali 2K kan 2K pangkat 2.
K kali 3, 3K, 2K, 2K, 2 kali 1, 2. Paham nggak? Paham, Kak. Makasih ya. Oke. Kalian kalau ketemu aku ada salah ngitung, tolong diingetin ya. Ini 2K kuadrat tambah 5K tambah 2. Oke. Dengan itu. 2 kali 2K tambah 1, 2K tambah... Oh, ya. Nah, yang di atas faktorin nih. Faktorin apa faktornya? Coba. 2K kuadrat ditambah 5K ditambah 2 itu difaktorin. Kalau di IG ada yang nanya nih, Kak, kok yang dia baris kedua itu angka 2-nya dari mana? Oh, ini dari sini nih. Ini kan ada variabel suku yang nggak dipunyai oleh si yang di sebelah kanan ini. Makanya ini atas bawah dikalikan 2 gitu. Jadi kayak menyamakan penyebut gitu loh. Ada yang udah dapet faktorannya? 2K plus 1 kali K plus 2. Oke. 2K plus 1 kali K plus 2. Ya, betul. Oke, betul. Nah, sekarang ini ada faktor yang sama kan? Si ini. Nah, ini boleh dicoret. Jadi, K plus 1 kali K plus 2 dibagi 2 kali 2K ditambah 3. Nah, ini adalah si bentuk yang ada di pertama sekali nih, yang ini. Yang di atas. Nah, karena sama, ya udah, berarti induksi kita berhasil bahwa si persamaan itu bernilai benar gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke. Kalau belum ada pertanyaan, coba kita lanjut lagi soal yang lain. Sekarang bentuk yang agak beda ya. Kalau tadi kan hasil penjumlahan tuh, mana ya soal hasilnya. Nah, nih bentuk penjumlahan kan. Jadi ini penjumlahan gitu. Nah, kalau ini bentuk soal yang untuk membuktikan keterbagian. Artinya bisa habis dibagi gitu loh. Bisa dibagi berapa gitu. Nah, misalnya nomor 1, si 5N dikurang 5 pangkat N dikurang 3 itu habis dibagi 2 untuk setiap N bilangan asli. Nah, sekarang gini, untuk N sama dengan 1 kan kita harus buktikan benar kan. Nah, si 5 pangkat N kurang 3 untuk N sama dengan 1 kan 5 pangkat 1 dikurang 3 sama dengan 5 kurang 3 adalah 2. Nah, si 2 ini kan habis dibagi 2 kan. Berarti si N sama dengan 1 ini terbukti benar. Nah, sekarang asumsikan untuk N sama dengan K. Asumsi 5 pangkat K dikurang 3 ini habis dibagi 2 gitu. Jadi ketika kita membuktikan N sama dengan K ditambah 1, kita kan 5 pangkat K-nya diganti N-nya diganti K plus 1 kurang 3, ini harus dibuktikan habis dibagi 2 kan. Nah, sekarang ini yang harus kita otak-atik supaya muncul bentuk yang kita asumsikan benar tadi. Nah, ingat di perpangkatan eksponen ada A pangkat M ditambah N adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Gitu. Nah, ini yang digunakan ke sini. Jadi kalau 5 pangkat K ditambah 1 sama aja dengan 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. Atau sama aja dengan 5 pangkat K dikali 5 gitu. Ya, jadi itu ganti tuh. Jadi 5 kali pangkat K kali 5 kurang 3 gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Oke, nah sekarang kita mau misahin si ini nih, ini sama ini sendiri. Tapi kan nggak bisa nih karena ada dikali 5 di sini. Kita tuh pengen munculin ini sama ini aja. Kalau 5-nya diganti jadi 4 tambah 1 kali 4 tambah 1. Oh, I see, ya, betul. Ya ini maksudnya. Makasih udah ngingetin. Jadi 4 kali 5 pangkat K ditambah
5 pangkat K dikurang 3. Nah, ini muncul nih sekarang si yang mau kita ambil di sini. Nah, ini. Nah, yang ini kan kita tadi udah asumsikan dia habis dibagi 2 kan. Nah, sementara yang di sini juga ini karena ada koefisien di sini 4, berarti dia juga habis dibagi 2 gitu. Artinya pernyataan yang ini keseluruhan ini, yang ini keseluruhan ini ya semuanya berarti habis dibagi 2 gitu. Nah, ini jadinya kayak gini nih. Jadi si 5 pangkat K min 3 nya kan ini, yang ini nih. Nah, ini kan tadi udah diasumsi habis dibagi 2. Terus yang di depannya yang 4 kali 5 pangkat K itu kan ada 4-nya kan. Nah, 4 kan kelipatan 2, jadi pasti habis dibagi 2. Jadi karena dua-duanya ini, dua suku ini habis dibagi 2, makanya ini terbukti bahwa 5 pangkat dikurang 3 itu habis dibagi 2 gitu. Ini materi induksi matematika ya. Ini ada yang tanya tuh. Kak, aku mau nanya itu yang 4 plus 1-nya itu dari gimana ya, Kak? Dari sini nih kan, ini kan 5 nih. Nah, 5 itu kan 4 tambah 1 kan. Karena kan jadi gini mikirnya. Ini kan mau habis dibagi 2. Nah, kita ambilnya si 5 ini angka berapa ya yang penjumlahannya menghasilkan salah satu angkanya tuh habis bagi 2 gitu. Itu kan 4 kan. 4 ditambah 1. Nah, kemudian si 5 pangkat K-nya ini dikalikan ke dalam gitu. Makanya jadinya 4 kali 5 pangkat K. Terus yang satunya lagi 5 pangkat K dikali 1. Yang 5 pangkat K-nya gitu. Paham nggak? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, ada yang mau nanya lagi. Kalau pas di N awal ternyata salah, gimana? Kalau di N awal, di N sama dengan 1 kan maksudnya. Kalau di N sama dengan 1 ternyata udah salah, di sini ternyata udah salah, ya berarti ya udah pasti salah gitu loh. Nggak mau dilanjutin juga nggak perlu gitu. Orang di awal aja udah salah, ya pasti kesananya ya pasti salah gitu. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Kak, Ya, 5K dalam kurung 4 tambah 1. Kenapa hasilnya Kenapa? 4 kali 5K? kan ini kan 5 pangkat K dikali 4 ditambah 1 kan gitu. Ini berlaku distribusi kan. Nah, itu kan kalau dikali kan 4 kali 5 pangkat K ditambah sekarang yang satunya, yang ini sama ini 1. 5 pangkat K kali 1 kan 5 pangkat K. Atau gini deh, A kali B ditambah C gitu. Kan sama aja dengan AB ditambah AC gitu. Kak, kenapa yang 4 kali 5 nggak dikurangi 2? Nggak dikurangi 3. Enggak lah, kurangnya cuma sekali. Ada min 3 kan cuma sebiji di sini. Makanya terus kita susun ulang. Yang ini nih dijadiin 1 supaya membentuk seperti yang di atas ini. Gitu. Terus paham nggak? Oke. Aku ulang untuk yang 5 pangkat 4 kali 5 pangkat K kenapa habis dibagi 2? Kan kalau 4 kali 5 pangkat K mau dibagi 2 kan tinggal coret 2 sama 4 kan. Habis dibagi 2 kan. Kalau misalnya 3 kali 5 pangkat K dibagi 2 kan 3 sama 2 hasilnya koma-koma gitu. Ada yang mau masih bingung nggak? Enggak, Kak. Paham. Oke. Kita coba lagi nomor 5-nya dari mana? Ini loh dari sini nih. Nih. Pakai rumus di eksponen. Coba deh dilihat dulu, dibaca dulu deh. Udah paham belum, Sheila? Oke, lanjut ya. Nomor selanjutnya ya. Di nomor 2. Disuruh membuktikan bahwa N kuadrat ditambah 2N dikali N kuadrat dikurang 2N ini habis dibagi 3 untuk N bilangan asli yang lebih besar dari atau sama dengan 2. Nah, karena ini N-nya mulainya dari 2, jadi kita bukan membuktikan untuk N sama dengan 1 lagi. Tapi kita buktikan N sama dengan 2. Pertama kali itu. Nah, sekarang untuk N sama dengan 2, kita masukkan 2 ke N kuadrat tambah 2N kali N kuadrat dikurang 2N. Masukin 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 kali
2 pangkat 2 kurangi 2 kali 2. Berarti kan jadinya 4 tambah 4 dikali 4 kurang 4 tuh. Atau 8 kali 0. Ya ini kan hasilnya 0. 0 ya pasti habis dibagi oleh semua bilangan kan. Berapapun itu. Terus ini terbukti benar ya. Benar. Terus untuk N sama dengan K, si N kuadrat plus 2N kali N kuadrat min 2N ini menjadi K kuadrat plus 2K kali K kuadrat min 2K gitu. Nah ini asumsi benar nih. Sekarang untuk N sama dengan K ditambah 1. Ini di setiap N diganti dengan ini fungsi habis dibagi 3 ya. Nah, ini semuanya diganti dengan K plus 1 sekarang. Berarti K plus 1 kuadrat tambah 2 kali K plus 1 itu dikalikan K plus 1 kuadrat dikurangi 2 kali K plus 1. Udah deh, jabarin. Yang K plus 1 kuadrat kan K kuadrat plus 2K plus 1. Tambah ini distribusi 2K plus 2. Gitu. Terus ini juga jadi K kuadrat plus 2K. 1 kurangi 2K kurangi 2. Tuh, jadinya K kuadrat tambah, ini ada 2K, 2K jadi 4K. Tambah 1 kali 2 kan, 1 tambah 2, 3. Tuh, terus yang ini K kuadrat, 2K kurangi 2K, habis. 1 dikurangi 2, min 1. Itu. Mau ditanya dulu gak? Belum, Kak. Oke, tuh coba ini kita jabarin ya. Kita jabarin dulu coba. Yang ini itu jadi K pangkat 4. Yang ini itu jadi min 2 K pangkat 3. Yang ini jadi plus 2K pangkat 3. Terus terakhir ini jadinya min 4K kuadrat. Jadi semuanya K pangkat 4 ini habis min 4K kuadrat. Ya kan? Ini habis dibagi 3. Oke. K pangkat 4 ini min K pangkat 2 itu plus 4K pangkat 3 yang itu min 4K yang itu tambah 3K kuadrat terakhir min 3. 4 plus 4K pangkat 3 ini tambah 2 K pangkat 2 kurang 3. 4K-nya, Kak. Kak, 4K-nya ketinggalan ya? Min 4K kurang 3. Itu. Coba kalian sambil periksa ya, takutnya ada yang salah. Udah benar belum? Yang K pangkat 4 dikurang K pangkat 2 harusnya dikurang. Enggak dong, karena kan pangkatnya beda. Nggak boleh dong. Maksud kamu gini, K pangkat 4 kurangi K pangkat 2 jadi K pangkat 2. Nggak boleh dong. Kalau kita nulis 3 pangkat 4 kurangi 3 pangkat 2 jadi 3 pangkat 2. Kan enggak? Masa 81 kurangin 9 sama dengan 9? Nggak boleh kan? Karena pangkatnya beda. Yang boleh dioperasikan tuh yang pangkatnya, yang variabelnya sama, persis sama. Gitu. Oke, ini kayaknya udah bener sih. Oke, nah. Sekarang ini kita pengen memunculkan ini yang stabiloin. Nah, ini kita pengen memunculkan ini.
si K pangkat 4 min 4K pangkat 2. Nah, di sini kita tulis K pangkat 4 min 4K pangkat 2. Ya, ini munculin sendiri, tapi nanti kita munculin penetralnya gitu. 4K pangkat 3 tambah 2K pangkat 2 min 4K min 3. Nah, ini kita salin plus 4K pangkat 2. Supaya apa? Supaya saling menghilangkan sehingga hasilnya balik lagi jadi itu. Jadi nanti kita punya K pangkat 4 min 4K kuadrat itu tambah yang ini sisanya ekornya 4K pangkat 3 plus 6K kuadrat min 4K itu ya, min 3 dipisahin sendiri karena ini mau habis dibagi 3, jadi ini bisa kita pisahin sendiri supaya nanti yang si ini kita bisa enak memfaktorkannya gitu. Jadi K pangkat 4 min 4K kuadrat tambah ini K-nya aku keluarin ya, 2K-nya aku keluarin, 2K dalam kurung 2K kuadrat tambah 3K min 2 kurangi 3 gitu. Paham nggak? Ngerti nggak? Nah, terus ini difaktorin. Kak, aku mau nanya, Mm-mm. yang 3K min 2 itu dari mana ya, Kak? Yang ini mau dibagi 2K kan? Ya nggak? Nah, sekarang kamu Iya. bagi deh. Si 6K pangkat 2 dibagi 2K hasilnya apa? 6 3K. bagi 2, 3K. Ya makanya 3K. Yap, Oh, jadi bener. dibagi 2K itu ya, Kak? Iya, dibagi 2K. Sama si 4K-nya ini juga dibagi 2K kan hasilnya 2 kan? Oh iya. Oke, makasih, Kak. Oke. Itu. Nah, sekarang faktornya itu 2K min 1, 2K, K plus 2 gitu. Terus ini kan habis dibagi 3 nih. Terus si min 3 juga habis dibagi 3. Nah, ini kita tahu ini habis dibagi 3 dari mana ya? Ntar aku mikir dulu. Oh, dari sini nih. Ini dari sini. Dari sini kita keluarkan K kuadrat, jadinya K kuadrat min 4 kan. Nah, K kuadrat K plus 2. Bisa nggak ya begini ya? Untuk ngebuktiin si ini nih. Terus sekarang tinggal ngebuktiin si ini bisa dibagi 3 gitu. Ini dari mana ya? Oke, ini kita simpan dulu aja deh kalau gitu. Kita simpan dulu aja sampai sini. Ini nih tinggal ngebuktiin yang ini nih. Yang ini supaya habis dibagi 3 munculnya dari mana, belum. Nih yang ini harus dibuktikan lagi. Nah, cuman belum kebayang nih ini bakal muncul kemana nih ya. Kita lompatin dulu deh. Kita coba nomor 3. Nah, kita coba nomor 3 dulu deh ini. Si 1/2 tambah 3/2 tambah 5/2 terusnya sampai 2n-1/2 sama dengan setengah n kuadrat gitu. Biasa n sama dengan 1, masukin ke 2n-1/2 sama dengan 1/2 n kuadrat. 2 kali 1 kurang 1/2 sama dengan 1/2 kali 1 kuadrat. 2 kurang 1/2 kali setengah kali 1. Berarti 1/2 sama dengan 1/2 gitu. Terus untuk n sama dengan K, jadinya yang ini tuh diganti sama K n-nya. Nah, itu n-nya diganti K. Gitu. Nah,
Terus untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, ini kan baru sampai K. Jadi, ini harus dilanjutin lagi. Tambah 2 kali K plus 1 kurang 1 dibagi 2. Nah, yang ini menjadi K plus 1 pangkat 2. Gitu. Nah, yang abu-abu ini kita gantikan untuk si ini. Sampai situ. Stop. Ya. Jadi yang ini gantikan ke situ. Setengah K kuadrat tambah 2K plus 2 dikurang 1 dibagi 2. Setengah K plus 1 pangkat 2. Gitu. Nanti ini penyebutnya udah sama nih, sama-sama 2. Di per 2 K kuadrat plus 2K plus 1 setengah K plus 1 kuadrat. Nah, yang ini bisa difaktorkan. K plus 1 kali K plus 1 per 2. Setengah K plus 1 pangkat 2. Atau yang sebelah kiri sama aja dengan setengah K plus 1 pangkat 2 deh. Gitu. Itu. 4 paling sama-sama aja ya. Cuman diganti jadi ada pangkatnya tuh. Coba ya, kita coba ya. 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 2 per 9 ditambah 3 per 4 kali 2 per 3 pangkat N sama dengan 1 min 2 per 3 dipangkatkan N. Untuk N sama 1 berarti kan 3 per 4 kali 2 per 3 pangkat 1 sama dengan 3 per 2 kali 1 min 2 per 3 pangkat 1 gitu. Ini 3 per 4 kali 2 per 3 sama dengan 3 per 2 kali 1 dikurangi 2 per 3. Jadi ini 3 kan coret, 2 per 4 1 per 2. 3 per 2 kali 1 per 3. Ini coret juga jadi 1 per 2. Ya, ini udah terbukti benar nih. Sekarang untuk N sama dengan K, buktikan jadinya ini kita ganti dengan K. Terus untuk N sama dengan K plus 1-nya, yang ini kita salin lagi, terus tapi kita tambahin si untuk K plus 1-nya. Jadi 3 per 4 kali 2 per 3 pangkat K plus 1 gitu. Ini juga pangkatnya berubah jadi K plus 1 gitu. Nah, yang ini untuk menggantikan si ini kita taruh situ. Jadi 3 per 2 1 min 2 per 3 pangkat K tambah 3 per 4 kali 2 per 3 dipangkatin K plus 1. 1 dikurangi 2 per 3 pangkat K plus 1. Gitu. Nah, ini ada pangkat ini kan, dipecah ya. Jadi 3 per 2. 1 dikurangi 2 per 3 pangkat K ditambah 3 per 4 kali 2 per 3 pangkat K kali 2 per 3. Paham nggak itu? Paham, Kak. Paham ya? Pakai sifat perpangkatan kayak tadi ya. Yang tadi pangkat 5 itu, pangkat 5 pangkat itu. Terus yang ininya kan bisa disederhanain nih. Jadi 3 per 2 ini kaliin ke dalam ya. Minus 3 per 2 kali 2 per 3 pangkat K ditambah, nah yang abu-abu dikaliin. Coret nih. Jadi 1 per 2 2 per 3 pangkat K min 2 per 3 plus 1 gitu. Nah, ini bisa disederhanakan, bisa digabungin maksudnya. Min 3 per 2 tambah setengah kan min 1 ya kan, min 1 kan, min 3 per 2 ditambah setengah min 2 per 2 atau min 1. Jadi min 1 nggak usah ditulis kali 2 per 3 pangkat K
sama dengan 3/2 kali 1 dikurangi 2/3 pangkat K ditambah 1. Nah, kalau gitu ini kan udah nggak bisa diapa-apain tuh ya. Ini kita bisa otak-atik yang di sebelah kanan sekarang. Sebenarnya nggak apa-apa sih, boleh aja. Jadi 3/2 kurangi 2/3 pangkat K sama dengan 3/2 dikurangi 3/2 kali 2/3 pangkat K plus 1. Itu. Terus 3/2 kurangi 2/3 pangkat K. 3/2 kurangi 3/2 kali 2/3 pangkat K dikali 2/3. Itu. K sama dengan 3/2 dikurangi, nah ini kan bisa coret-coret tuh, 2/3 pangkat K, sama deh, jadi terbukti deh gitu. Ada yang mau nanya nggak? Oke, Kak, yang sebelah kanan kok bisa dapet 3/2, yang mana tuh? Nah, ini dikaliin, kan 3/2 dikali 1 kan 3/2, betul nggak? Terus yang ininya juga dari perkalian 3/2 dikali yang ini. Makanya jadi begini. Itu. Masih bingung nggak? Andini. Oke. Ada yang masih mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Oke. Ini 8 nggak lengkap ya soalnya ya. Lihat karena ini begitu. Jadi nggak lengkap. Yang mana nih enaknya? Kak, ada soal induksi dalam pertidaksamaan nggak? Yang kayak gimana tuh soalnya? Belum pernah lihat sih. Maksudnya aku belum pernah ketemu juga soalnya. Coba deh kalau kamu ada soalnya boleh dikirim. Nomor 7. Coba ya nomor 7 ya. Ada A ditambah B ditambah A ditambah 2B ditambah A tambah 3B. Terus aja gitu. Sampai A ditambah N-1 kali B sama dengan N/2 kali 2A tambah N-1 kali B. Nah, sebenarnya ini tuh ininya kayak ini nih. Ini itu. Ini itu. Jadi itu satu jadi si yang kita buktikan untuk N sama dengan 1 adalah si yang sebelah sini nih. Itu. Jadi untuk N sama dengan 1 kan jadinya A tambah N-1 kali B harus sama dengan N/2 kali 2A tambah N-1 kali B. Tuh. Nah, karena N-nya 1, masukin deh satunya ke situ. A tambah 1 kurang 1 kali B sama dengan 1/2 kali 2A ditambah 1 kurang 1 kali B. Jadi A tambah 0B kan A ya. Sama dengan setengah kali 2A ditambah ini 0. 2A berarti A sama dengan setengah kali 2A adalah A. Itu. Nah, untuk N sama 1 udah nih terbukti ya. Sekarang untuk N sama dengan K. N sama dengan K berarti yang ini diganti jadi K. K itu. Nah, sekarang untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, ini dilanjutin nih. Tambah A tambah K-1, K-nya diganti K plus 1. K plus 1 dikurang 1. Jadi K. KB itu sama dengan ini. Semuanya juga diganti K plus 1. Nah, ini ganti K plus 1. Yang ini ganti K plus 1. Jadi K plus 1 dikurang 1. Yaitu KB. Itu. Udah deh. Sekarang kita ganti yang ini. Panjang ini adalah yang ini. Stop sampai situ. Yang mengganti adalah si ini. Ganti ke situ. Jadinya K/2 kali
2A ditambah K min 1 kali B ditambah A ditambah KB sama dengan K plus 1 per 2 kali 2A ditambah KB. Gitu. Ini kalian ke dalam. Jadinya KA ditambah K per 2 K min 1 kali B tambah A tambah KB sama dengan K plus 1 per 2 kali 2A tambah KB. Terus A-nya keluarin, jadinya A kali K plus 1 ditambah, ini kan ada KB nih, KB kali K min 1 per 2 ditambah KB. Nah itu ya, aku males nulis itunya. Jadi A kali K plus 1. Nah ini KB-nya keluarin juga. Jadinya KB kali K min 1 per 2 ditambah 1. Itu sama dengan itulah. Sekarang A kali K plus 1 ditambah KB. Ini K min 1 per 2 ditambah 2 per 2. Tuh. Jadi A kali K plus 1 tambah KB dikali K min 1 tambah 2 kan K plus 1 ya. Jadi K plus 1 per 2. Tuh, sama dengan itu. Terus ini sekarang ada K plus 1 sama K plus 1. Itu dikeluarin. Nah, ini kan ada 2 nih. Ada 2 di sini. Sini jadi sebelah kiri. Aku mau tambahin 2 per 2. Tuh, jadi yang dikeluarin adalah si ini keluar per 2 itu kurang gede. Ini belum keluar nih 2A, jadi 2A tambah ini udah keluar semua KB dengan itu. Nah ini adalah bentuk di awal yang di atas ini. Mau bertanya nggak? Kak, itu yang K min 1 per 2 plus 1 plus 1 itu dari KB itu bukan Kak? Atau gimana? Iya, dari sini kan kita dari yang dari yang biru ini kita ngeluarin KB kan. KB ini keluarin kan. Nah, artinya si KB yang sebelah kanan dibagi KB kan 1. Ya kan? Gitu. Iya. Oh, Kak, makasih. Oke. Ada lagi nggak yang masih bingung? Kita lanjut ya. Ini ada soal satu lagi dari yang katanya nanya soal induksi dalam ketidaksamaan. Kita coba ya. Ini soalnya gini. Buktikan untuk setiap n bilangan asli berlaku 2 pangkat n dikurang 2 lebih kecil dari n. Gitu. Untuk n sama dengan 1 kan 2 pangkat 1 kurang 2 lebih kecil dari 1. Jadi 2 pangkat min 2 lebih kecil dari 1. 2 pangkat min 2 min 1. Jadi 2 pangkat min 1 kan setengah lebih kecil dari 1 kan benar tuh. Terus untuk n sama dengan k-nya jadinya 2 pangkat k dikurang 2 lebih kecil dari k. Ini dianggap benar dulu. Ini asumsi benar atau anggap benar. Nah, sekarang untuk n sama dengan k ditambah 1. Jadinya kan 2 pangkat k-nya diganti n-nya diganti kan 2 pangkat n lebih kecil di n dikurang 2 lebih kecil dari n. Nah, si n-nya diganti dengan k plus 1. K plus 1 dikurang 2 lebih kecil dari k plus 1. Atau 2 pangkat k kurang 1 lebih kecil dari k ditambah 1. Gitu. Ini ada 2 pangkat min 2 ya. 2 pangkat k min 2. Berarti 2 pangkat k min 2 tambah 1 gitu. Sama aja kan min 2 tambah 1 kan. Nah sekarang 2 pangkat k min 2 dikali 2 kecil dari k ditambah 1. Terus 2
pangkat K min 2 ditambah 2 pangkat K min 2 lebih kecil dari K ditambah 1. Tuh nggak terbukti. Kalau ini. Karena gini, yang ini kan udah betul tuh ya. Yang ini kan dianggap benar kan. Bahwa si 2 pangkat K min 2 itu lebih kecil dari K. Udah betul. Tapi kan 2 pangkat K min 2 lebih kecil dari 1 untuk K-nya 5 gitu misalnya. Bayangin aja K-nya 5. 2 pangkat 5 dikurangi 2 apakah lebih kecil dari 1? 2 pangkat 3 lebih kecil dari 1 kan enggak. Jadi enggak terbukti sih kalau ini. Karena ini pakai pembuktian dengan induksi kan. Nah, kalau misalnya kita bayang-bayangin dulu aja lah. Kalau N sama dengan 1 kan 2 pangkat min 1 lebih kecil dari 2. Oke. N sama dengan 2 pangkat 0 lebih kecil dari 2. Oke. N sama dengan 3 lebih kecil dari 1. 2 pangkat 3 kurang 2 kan 1. Lebih kecil dari 3. Oke. N sama dengan 4. 2 pangkat 2 lebih kecil dari 4. Udah salah kan? Benar nggak? Kalau dilanjutin N sama dengan 5. 2 pangkat 3 lebih kecil dari 5. Salah. Ini kalau ini nggak terbukti nih. Paham nggak? Yang tadi nanya titis paham nggak? Jadi kalau ini udah pasti nggak terbukti sih kalau ini. Kecuali karena kan dia soalnya bilangnya setiap N bilangan asli. Kalau N-nya sampai 3 aja masih iya, masih benar. Tapi udah lebih dari 3, kesananya udah pasti tambah salah lagi gitu. Ini sih kayaknya nggak terbukti nih. Dari induksinya sendiri aja, yang ini ya, ulang ya. Kenapa dari induksinya salah, nggak terbukti gitu maksudnya. Yang di highlight nih. Nah, itu kan udah lebih kecil tuh. Udah dianggap benar kan. Nah, berarti kan kita harus ngebuktiin sisanya tuh. Bahwa ininya harus lebih kecil dari 1 gitu. Supaya si pertidaksamaan ini bernilai benar juga gitu. Karena kalau mau lebih kecil ini harus lebih kecil juga dong gitu. Yang ungunya ini. Nah, ini kan ini nggak mungkin bisa dipenuhi oleh semua bilangan asli. Bayangin aja ini 1 sebelah kanannya. Yang ini 2 pangkat suatu bilangan. Gitu. Dan bilangannya bilangan apa? Terus aja gitu. 1, 2, 3, 4, 5 terus aja gitu. Tambah gede ya nggak mungkin. Tuh. Ada yang bingung nggak? Enggak, Kak, paham. Paham ya? Oke. Ya, Kak. Nah, ini ada yang nanya juga kemarin kan di itu ya. Nah, ini kan sebenarnya untuk SK plus 1 nih. Artinya ya yang ingat tadi kalau ada 1 tambah 3 tambah 6 tambah dan seterusnya tambah setengah N plus 1 sama dengan 1/6 N plus 1 kali N plus 2. Ingat yang ini itu UN, yang ini itu SN. Nah, jadi kalau SK plus 1 tinggal ganti aja setiap N-nya itu menjadi K plus 1. K plus 1, ini K plus 1 ditambah 1, terus K plus 1 ditambah 2, gitu. 6, K plus 1, K plus 2, K plus 3. Makanya jawabannya yang C, tuh, ya. Nanti ini sebenarnya yang nomor 5-nya, caranya sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Nanti kita bahas nomor 9-nya deh. Nomor 9-nya. N adalah N kali N plus 1 kali N plus 5. Ini kelipatan 3. Jadi untuk N sama dengan 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 tambah 5 adalah 1 kali 2 kali 6. 12 kelipatan 3. Terus N sama dengan K plus 1, K plus 5. Ini anggap sebagai kelipatan 3. Untuk N sama dengan K plus 1, jadinya K plus 1, K plus
1 ditambah 1, K plus 1 ditambah 5. Nya K plus 1, K plus 2, K plus 6. Oke. Nanti ini diapain? Atau dijabarin enggak? Jabarin enggak? K kuadrat plus K plus 5 pangkat 3, 5K kuadrat, K kuadrat 5K. Jadi K pangkat 3, 6K kuadrat tambah 5K. Oke, itu. Terus ini K kuadrat plus 3K plus 2 ya, ini dikaliin kali K plus 6. Jadinya K pangkat 3, 6K kuadrat. 3K kuadrat, 18K, 2K, 12. K pangkat 3. Ini 9K kuadrat. Ini 20K tambah 2. Oke. Sekarang si yang ini kita jadikan bentuknya kayak gini. Jadi K pangkat 3 tambah 6K kuadrat plus 5K nih. Ini udah dipakai si K pangkat 3-nya. K pangkat 2-nya baru dipakai 9, baru dipakai 6. Adanya 9, berarti 3 K kuadrat. Terus ini adalah, ini 12 ya. Ini adalah sisanya 15K. Ditambah 12. Nah, yang ini tambah ya. Ini kan kelipatan 3. Nah, yang di bawah ini bisa ditulis 3 kali K kuadrat plus 5K plus 4. Nah, ini kan kelipatan 3 juga. Karena ada 3 di depan. Gitu. Jadi ini kelipatan 3. Atau kalau mau ditulis rapi berarti gini. K pangkat 3 ditambah 6K kuadrat tambah 5K. Itu ditambah 3 kali K kuadrat tambah 5K plus 4. Nah, ini kelipatan 3. Ini juga kelipatan 3 atau habis dibagi 3 gitu. Tuh, makanya ini nanti nomor 9 ini terbukti gitu. Yang mau bertanya? Enggak, Kak. Oke. Nah, di notasi ini kan notasi sigma sebenarnya soalnya. Nah, kalau di notasi sigma itu ada beberapa sifatnya. Sigma pertama sigma A dari I sama dengan 1 sampai N, ini sama dengan AN. Terus sigma A kali UN dari I sama dengan 1 sampai N sama dengan A kali sigma L, ini A konstanta ya di sini. Konstanta. Sigma UN dari I sampai dengan 1 sampai N. Terus sigma I1 sampai N dari suatu fungsi fx. Nah, kalau I-nya satunya ditambah suatu bilangan M, ini N-nya juga ditambah M, tapi F-nya X dikurangi M, gitu. Berlaku kebalikannya. Fx sigma I sama dengan, jangan 1 ya, sorry, ini P aja. Nah, si P-nya dikurang N, dikurang M, ini N-nya dikurang M, nah F-nya tapi X ditambah M, gitu. Itu sifatnya 1, 2, 3, 4 sigma I sama dengan 1 sampai P dari suatu UN misalnya, ditambah sigma I sama dengan, nah ini kan P, dilanjutin P tambah 1 sampai Q dari UN yang sama. Ini jadinya sigma I sama dengan 1 sampai Q dari UN gitu. Jadi ujung-ujungnya aja nih. Ujung-ujungnya aja. Apalagi ya? Ini plus minus.
Oh iya, yang plus minus. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari UN ditambah sigma I sama dengan 1 sampai N dari PN gitu misalnya. Nah, ini sama aja dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari UN ditambah PN. Nah, kalau ini di sini minus, ya di sini juga minus gitu tandanya gitu. Ini yang ke pikiran aku ya, sifat-sifatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nggak salah ada lagi sih, tapi aku lupa. Nah, yang ini, yang soal ini, itu kan sigma I sama dengan 1 sampai 100 dari 3 ditambah sigma I sama dengan 26 sampai 50 kali 7 gitu. Nah, yang ini, itu tuh pakai ini, yaitu tinggal 3 kali 100 saja karena ada 100 suku gitu. Nah, kalau yang ini sigma I sama dengan 26 dikurangi 25 supaya jadi 1, yang atasnya juga 50 kurangi 25. Nah, karena ini bilangan ini konstanta, jadi dia tetap 7, nggak di otak-atik. Jadi gini. Yang ini nggak ikut gitu. Karena kalau ini kan ada variabel X kan. Jadi kalau cuman konstanta nggak diapain jadi 7. 300 ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 25 7. Nah, udah deh. Yang ini pakai sifat yang tadi yang pertama. 300 tambah 25 kali 7. 300 tambah 175. 475 gitu. Ini jawabannya. Jadi nanti kalian ada sifat-sifat notasi sigma di induksi sebenarnya kalau nggak salah ada deh. Ada nggak? Kalian dapat nggak notasi sigmanya? Ada ya? Ya, nah itu sifat-sifatnya tuh dihafalin. Iya, harusnya sih ada. Karena di induksi kalau nggak salah notasi sigma dulu, terus induksi apa kebalikannya gitu, aku lupa. Tapi yang jelas ada notasi sigmanya. Nah, itu sifat-sifatnya kalian hafalin. Gitu. Oke, ini ada yang nanya nih. Berarti kalau N-nya sama dengan 1-nya terbukti benar. Belum tentu N sama dengan K plus 1-nya terbukti juga. Iya, belum tentu. Belum tentu ya. Jadi makanya tetap buktikan sampai N sama dengan K plus 1. Gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Kalian. Oke, kalau nggak ada, mungkin sampai sini dulu aja kali ya. Sorry banget ya yang ini. Aku belum kepikiran ngelanjutinnya gimana. Mungkin nanti kalau sempet deh, aku pikir-pikir lagi. Sorry banget ini mentok nih di sini. Oke, mungkin hari ini malam ini sampai sini dulu. Kalau kalian gak ada pertanyaan, nanti ini PDF-nya aku seperti biasa bakal bagiin di channel. Tapi untuk sekarang aku belum sempat untuk ngerapiin. Jadi kayaknya sih aku bakal ngerapiin yang kayak gini aja, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nggak? Iya Kak, nggak apa-apa yang gitu kayak gini. aja. Nggak apa-apa ya? Nggak Oke, apa-apa, Kak. nanti aku bagiin di channel kok, tenang aja. Oke, Kak. makasih banyak buat yang udah ngikutin diskusinya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kalian jadi lebih paham.